Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Teman-teman pecinta channel Suara Hakikat dimanapun berada, semoga tetap sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman, dalam video kali ini Bang Den akan membahas atau memaparkan tentang rukun iman yang 6 perkara. Al-imani mufassal, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhirih wal qadri khairihi wa syarri minallahi ta'ala. Berawal rukun iman mufassal itu 6 perkara. Yang pertama, percaya kepada Allah. Kedua, percaya kepada malaikat-malaikat Allah. Ketiga, percaya kepada kitab-kitab Allah. Keempat, percaya kepada rasul-rasul Allah. Kelima, percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam, percaya kepada untung baik dan untung jahat datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah teman-teman, apa yang Bang Din bacakan tadi itu kalau secara lisan ya sudah selesai, tapi kita akan mengertikan, memahami satu demi satu dari rukun itu, supaya iman itu tidak menjadi suatu ilusi dalam diri kita, tapi iman itu betul-betul real, fakta di dalam meyakini atau mengimani rukun 1 sampai rukun yang ke-6 tadi. Teman-teman pemirsa yang budiman, sebelum kita membahas satu demi satu rukun iman tadi, terlebih dahulu kita harus memahami apa iman itu. Jadi iman itu menurut Bang Din adalah bahasa hati. Karena mengimani sesuatu itu tidak harus dengan perbuatan, tapi kita harus mengimani itu dengan hati, yaitu dengan ilmu. Dan iman itu ada 3 definisi. Yang pertama, wa aqrarum bil lisan, wa tasdiqum bi qalbi, wa a'malu bi arkani. Artinya, iman itu diucapkan dengan lidah, ditasdikkan dengan hati. Artinya di sini dapat memaknai atau menghikmahkan apa yang kita imani itu. Atau dalam bahasa lainnya yaitu bisa mengisbatkan, dapat menentukan dan menetapkan apa yang kita imani itu. Itu wa tasdiqum bi qalbi. Terus wa a'malu bi arkani, dinyatakan dengan perbuatan. Itu kalau dalam bahasa fikih. Tapi di dalam bahasa iman, wa a'malu bi arkani, harus kita bisa buktikan apa yang kita imani itu. Oke teman-teman, kita akan bahas satu demi satu rukun iman yang 6 perkara itu. Baiklah teman-teman, kita mulai dengan rukun iman yang pertama, yaitu percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, apakah kita percaya begitu-begitu saja? Atau kita percaya kepada Allah hanya mengandalkan adanya langit dan bumi dengan segala isinya? Tentunya belum cukup teman-teman. Belum cukup, maksud Bang Din adalah belum cukup untuk menguatkan keimanan kita. Jadi beriman atau percaya kepada Allah, kita harus tahu keberadaannya Allah SWT. Yang pertama-tama, kita harus mengenal sifatnya, yaitu sifat
Allah yang 20 dari wujud sampai mutakallimat. Yang kedua, kita harus mengenal zat, sifat, asma dan af'alnya. Dan yang ketiga, kita harus mengenal hukum Allah. Karena hukum Allah beda dengan hukum agama, hukum alam ataupun hukum adat. Jadi untuk beriman kepada Allah, kita harus kuatkan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beriman kepada Allah harus kita mengenal asma, sifatnya, af'alnya, zatnya, sifat-sifat Allah yang 20. Semuanya harus kita pelajari, teman-teman, untuk mengokohkan keimanan kita percaya kepada Allah. Sudah kuat, kokoh kepercayaan kita kepada Allah, baru kita melaksanakan ibadah. Jangan beriman kepada Allah dibuktikan dengan perbuatan. Karena iman, saya katakan tadi, adalah bahasa hati. Jika sudah kokoh kuat keimanan kita tentang Allah, baru kita melaksanakan ibadah dengan baik. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan ke rukun iman yang kedua. Rukun iman yang kedua yaitu percaya kita kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, untuk memperkuat keimanan kita tentang adanya malaikat, langkah awal, langkah pertama yang harus kita ketahui ialah mengetahui berapa malaikat yang diangkat ke permukaan. Memang malaikat itu banyak, cuma yang diangkat ke permukaan itu ada 10. Dan 10 malaikat ini sangat dominan sekali dalam kehidupan kita. 10 malaikat itu antara lain, yang pertama malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu. Terus yang kedua malaikat Mikail, menurunkan hujan dan memberi rezeki. Yang ketiga malaikat Israfil. Yang keempat malaikat Israel. Kelima malaikat Raqib. Keenam malaikat Atid. Ketujuh malaikat Mungkar. Kedelapan malaikat Nakir. Kesembilan malaikat Malik. Dan yang 10 malaikat Ridwan. Oh ya, tadi malaikat Israfil tugasnya meniup sangkakala, ya, trompet. Tiupan pertama menurut hikayahnya sewaktu dunia ini dihancurkan, yaitu pada hari kiamat nanti. Dan yang kedua meniup sangkakala yang kedua yaitu di waktu kita dibangkitkan. Terus yang berikutnya Israel. Nah, Israel tugasnya mencabut nyawa. Nah, jadi kalau ada yang meninggal itu malaikat Israel sedang melaksanakan tugasnya. Yang kelima malaikat Raqib dan Atid. Yang keenam tugasnya mencatat amal baik manusia, yaitu malaikat Raqib, dan Atid mencatat amal buruknya manusia. Terus yang berikutnya malaikat Mungkar dan Nakir. Nah, malaikat Mungkar ini adalah menanyakan orang di dalam kubur, menanya amal-amal baik kita dan amal-amal buruk kita. Jadi Mungkar dan Nakir menanya orang di dalam kubur tentang yang kita sampaikan lebih awal tadi, menanyakan tentang Allah, marabbuka, siapa Tuhan kita. Nah, itu akan dijawab. Jika kita tidak bisa menjawab, berarti kita tidak pernah belajar selama hidup di dunia ini. Jadi kita harus memperkuatkan ilmu ketauhidan kita, supaya apapun yang ditanya oleh malaikat nantinya bisa kita jawab.
terus malaikat Munkar dan Nakir, terus malaikat Malik. Nah, malaikat Malik ini penjaga pintu neraka. Jadi di masanya nanti malaikat Malik akan menjaga pintu neraka. Siapa yang banyak dosa langsung dilempar ke neraka oleh malaikat Malik. Dan yang 10 itu malaikat Ridwan. Nah, malaikat Ridwan itu tugasnya menjaga pintu surga, artinya menyambut kedatangan orang-orang beriman yang akan masuk ke dalam surga. Teman-teman, itu percaya kita kepada malaikat adalah untuk mengenal nama malaikat itu dengan tugasnya, dan kita mengenal malaikat itu diciptakan dari apa. Nah, malaikat itu diciptakan dari nur. Maknanya malaikat itu sifatnya meliputi. Bila kita ada di tempat terkecil, dia bisa lebih kecil. Bila kita berada di tempat yang lebih besar, dia juga bisa berada di tempat yang lebih besar. Artinya kita tidak bisa lari dari malaikat itu. Tetap kita diliputi dimanapun kita berada. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke rukun iman yang ketiga. Jadi Bang Den di sini tidak bisa menyampaikan lebih mendalam tentang malaikat ini. Jadi kepada para pemirsa bisa menuntut lagi ya kepada guru-guru apa sih malaikat itu sebenarnya, supaya bisa merasakan artinya iman kita itu betul-betul terbukti di dalam kehidupan kita, baik tentang Allah, tentang malaikat. Jadi Bang Den tidak bisa menyampaikan lebih dalam lagi karena bisa terjadi fitnah. Jadi apa yang Bang Den paparkan ini menjadi satu motivasi buat pemirsa, buat teman-teman untuk bisa mendalami lagi tentang malaikat ini. Oke, kita lanjutkan ke rukun iman yang ketiga. Teman-teman pemirsa, kita lanjutkan dengan rukun iman yang ketiga. Percaya kita kepada kitab-kitab Allah. Jadi kalau disebut di sini kitab-kitab Allah berarti lebih dari satu. Untuk mengimani kitab-kitab Allah ini kita harus tahu pembawanya tentunya. Jadi kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Zabur dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Kitab Taurat dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat kitab Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 4 kitab ini yang harus kita imani, karena keterangan 3 kitab itu sudah ada di dalam Al-Quran. Dan yang kita pahami sekarang yaitu tentang Al-Quran. Jadi bagaimana kita mengimani Al-Quran? Yang pertama tentunya tadi kita sudah tahu nama-nama dari kitab. Yang kedua yang kita pelajari sekarang ini sebagai umat Islam adalah Al-Quran. Jadi kita harus belajar membaca Al-Quran itu sendiri, dan kita pelajari isi kandungannya, dan tentunya kita akan amalkan. Ini cara kita mengimani kitab-kitab Allah. Baiklah teman-teman, kita lanjut kepada rukun iman yang keempat, yaitu percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Ya teman-teman para pemirsa yang beriman, kita lanjut ke rukun iman yang keempat, yaitu percaya kepada Rasul-Rasul Allah.
Jadi Rasul-Rasul Allah sebenarnya itu banyak, cuma yang diangkat ke permukaan ada 25 Nabi dan Rasul. Mengimani adanya Nabi dan Rasul, tentunya yang pertama-tama adalah harus kita mengetahui namanya, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua yang harus kita imani pada Nabi dan Rasul, yaitu dari kitab yang dibawanya. Dan yang ketiga, cara kita mengimani Nabi dan Rasul ialah mengetahui mukjizatnya. Mungkin di dalam diri kita akan bertanya, saya itu tidak hidup di zaman Nabi. Bagaimana cara kita mengimani supaya betul real dalam kehidupan kita? Jadi kita lihat dari mukjizatnya terutama. Para pemirsa, bagaimana Nabi Nuh membuat bahtera, sebuah kapal untuk menyelamatkan umat beliau di zaman itu. Dan sekarang kita lihat bahtera juga ada di zaman sekarang. Nah, itu merupakan mukjizat yang ada pada Nabi dan Rasul yang sampai sekarang kita lihat kembali gitu. Artinya inilah cara kita mengimani juga Nabi dan Rasul. Nah, seperti Nabi Muhammad SAW, apa mukjizatnya? Yaitu Al-Quran. Nah, sampai sekarang Al-Quran bisa kita baca, kita pelajari. Nah, ini buktinya bahwa Nabi dan Rasul itu ada. Dan inilah salah satunya untuk kita mengimaninya. Dan banyak hal-hal lain yang dapat kita menguatkan iman kita kepada Nabi dan Rasul tentang keberadaannya. Nah, baik teman-teman, kita lanjut ke rukun iman yang kelima. Oke teman-teman, kita lanjutkan kepada rukun iman yang kelima, yaitu percaya kita kepada hari kiamat. Mengimani hari kiamat, yang terlebih dahulu langkah awal kita harus mengetahui dulu kiamat. Kiamat itu dibagi atas dua perkara. Yang pertama kiamat sugro, yaitu kiamat kecil. Dan yang kedua kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Jadi kiamat kecil itu adalah pada diri kita, dan kiamat besar itu pada alam. Dan harus pula kita ketahui apa dari kata kiamat. Boleh jadi kalau pemirsa menerjemahkan kiamat itu dengan kata kehancuran. Tapi dalam bahasa iman, kiamat itu adalah pergantian. Yaitu ibaratnya kiamat itu silih berganti. Umpamanya dari kemarau ke musim hujan, itu namanya juga kiamat, arti pergantian. Dan sekarang yang dikatakan kiamat sugro, yaitu yang terjadi pada diri kita. Sekarang kita senang, besok kita susah, itu juga pergantian, itulah kiamat. Dari sehat kepada sakit, itu juga kiamat. Jadi apapun pergolakan yang terjadi dalam diri kita, itu adalah dikatakan kiamat sugro. Dan kiamat kubro, apapun yang terjadi di alam ini, itu juga kiamat. Baik itu pergantian musimnya, pergantian hal keadaannya, ataupun kehancurannya, itulah yang dikatakan kiamat. Jadi real dan fakta para hadirin, kita mengimani salah satunya kiamat tadi. Jadi kiamat itu nyata dalam kehidupan kita. Jadi kita itu tidak menjadi sebuah ilusi. Jadi kata kita memahami kiamat itu hanya sebatas kehancuran.
kita berpendapat kiamat itu hanya kehancuran dunia, sementara kita duluan meninggalkan dunia ini, jelas iman kita itu akan lemah, akan dangkal. Jadi sekali lagi, kiamat itu adalah real fakta dalam kehidupan kita, baik yang sugro maupun yang kubro. Nah, oke teman-teman, kita lanjutkan kepada rukun iman yang terakhir, yaitu rukun iman yang keenam. Baik teman-teman pemirsa, kita lanjutkan ke rukun iman yang keenam, yaitu percaya kita kepada qada dan qadar Allah, atau yang disebut dengan untung baik dan untung jahat datang daripada Allah. Jadi apa qada dan qadar itu? Qada dan qadar itu dalam pengertian bahasanya itulah sebuah ketentuan yang tidak dapat kita rubah. Jadi kalau kita terjemahkan qada dan qadar artinya untung baik dan untung jahat itu datang daripada Allah, jangan disalah tafsirkan pemirsa. Untung baik yang dimaksud di iman ini bukanlah suatu perbuatan, bukanlah sebuah tabiat. Karena sudah saya katakan lebih awal bahwa iman itu adalah bahasa hati, bukan bahasa tubuh. Jadi untung baik dan untung jahat menurut rukun iman yang keenam, qada dan qadar itu adalah suatu ketentuan yang tidak dapat kita rubah. Kalau kita bawa kepada karakter atau tabiat, kita masih bisa merubahnya. Nah, tapi yang dimaksud dengan qada dan qadar Allah di dalam rukun iman adalah sebuah ketentuan yang tidak bisa kita rubah. Nah, jadi mana untung baik itu? Untung baik itu adalah ruh yang telah ditanamkan, yang telah diletakkan oleh Allah di dalam diri kita itu. Itulah untung baik. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbik. Nah, jadi ruh itu adalah semata-mata dari Allah yang diletakkan kepada diri kita sebagai manusia. Itulah untung baik. Ini tidak ada dapat dirubah. Tidak ada satupun yang dapat merubah hal keadaan ruh. Dan untung jahatnya yang mana? Jahat di sini adalah dhaif, lemah. Itu adalah tubuh. Jadi tubuh ini dia itu tidak kuat, sakit. Semuanya serba tidak tahan karena dia sifatnya baharu. Inilah untung jahat. Jadi jahat menurut bahasa iman adalah dhaif, lemah. Nah, jadi tubuh ini adalah untung jahat. Ketetapan Allah, ketentuan Allah dengan segala hukumnya, yaitu hukum baharunya. Jadi ini sekedar yang dapat Bang paparkan. Lebih kurangnya mohon maaf jika pemirsa atau teman-teman merasa kurang bisa mendalami lagi lebih dalam tentang rukun iman ini. Yang Bang Din sampaikan hanya sekedar untuk menjadi motivasi untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Thalabal ilmi faridatan ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib. Jadi pemirsa bisa mendalami lagi lebih dalam untuk mengokohkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin demikian yang Bang bisa sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.